Siapa yang ada di sana? Bukankah aku sudah pulang dari kantor? Apa-apaan ini? Kenapa kamu di sini? Lembur nonton janda mandi. Kamu cukup berdedikasi, ya. Hanya saja si bocah itu. Aku tadi melihat langsung dia masuk ke dalam semak alang-alang. Mengintip Nyonya Liu mandi. Li Tainiu biasanya mencuri dan menipu, tapi ini sudah keterlaluan. Sekarang bahkan melihat wanita janda mandi saja dia curi-curi. Benda memalukan. Ikat dan kirim ke komunitas. Kamu, Niu tua, dasar binatang. Kamu tidak membiarkanku hidup. Aku akan mati bersamamu. Kakak ipar, tenanglah dulu. Dengarkan penjelasanku. Kamu berbohong dan ketahuan, masih berani membantah. Lepaskan semuanya. Lihatlah si brengsek ini. Masih berani membalikkan fakta dan memukulnya setelah tertangkap basah. Saya kerja lembur sampai meninggal mendadak, kok sudah 80 tahun. Masih saja mencuri dan berbuat curang. Di atas kepala preman kecil yang dipermainkan orang. Saya, Li Tianyu, tidak akan menanggung dosa buruk ini atas Liu Changgui. Kamu ingin naik posisi dengan menginjak aku. Kamu pantas menjaga nama baik di desa ini. Jangan lakukan hal kotor yang memalukan sendiri. Masih saja melemparkan fitnah ke saya, paman kedua. Paman, kemarin malam kau yang membuka mulutnya sendiri. Kalau aku berani pergi ke padang alang-alang, buka semak-semak dan lihat sebentar, aku kasih 10 yuan. Sekarang aku jatuh ke dalam air dan reputasiku juga jadi buruk. Aku sudah menepati taruhan ini. Di mana uangnya, Tuan Pengelola? Li Tianyu memang benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Ini yang kamu pilih. Kakek, jangan dengarkan omong kosongnya. Anak kecil ini benar-benar seperti anjing gila. Menggigit orang sembarangan dan omong kosong. Jangan sembur omong kosong. Siapa yang bertaruh denganmu? Di mana buktinya? Kamu sendiri yang berbuat nakal. Semua orang jangan percaya padanya. Li Tianyu, apa yang kamu lakukan? Liu Changgui, beraninya kau gunakan aku seperti senjata. Masih saja merusak nama baik orang lain. Jangan salahkan aku kalau aku tidak ramah. Aku yang akan hitung ini untukmu. Li Tianyu telah membunuh orang. Dia telah membunuh orang. Liu Changgui, kalau kau berani lagi tidur di dalam lumpur dengan mata tertutup dan pura-pura mati, aku benar-benar akan mengirimmu menemui Raja Neraka. Tunggu saja aku akan cari orang untuk membunuhmu. Liu Changgui, urusan kita belum selesai, pergi. Kakak ipar, urusan hari ini salahku. Aku yang membuatmu merasa tersinggung. Aku yang akan hitung semua ini untukmu. Bersama Liu Changgang, aku sudah menghitung setengahnya. Aku akan mengganti rugi 2 kali lipat di kemudian hari. Jangan mendekat. Li Tianyu, aku tidak peduli dengan taruhan apa yang kamu buat dengan Liu Changgao. Jauhkan diri dari rumahku mulai sekarang. Saudara ipar dulu adalah orang brengsek seperti aku. Mulai sekarang, siapapun yang berani menyakiti kamu, aku yang pertama tidak setuju. Orang asli ini benar-benar lebih bersih dari wajahnya sendiri di saku. Harus mencari cara untuk bertahan hidup dulu. Nyai Xiuyun tidak mau minum obat lagi. Jangan sampai kamu menyiksa dirimu sendiri. Nyonya, jangan khawatir. Tunggu sampai tahu ini terjual. Cukup untuk Anda pergi ke kota dan mengambil 2 paket obat.
Yuan Sheng benar-benar brengsek. Dia terus-menerus mengganggu Liu Xiuxin setiap hari, membuat orang lain takut membeli tahu di rumahnya. Ibu mertua, aku ingin makan tahu yang lain. Benar-benar rubah nakal. Kalau tidak, bagaimana orang lain bisa menggoda dia? Aku rasa tahu ini pun berbau menggoda. Kekacauan ini, aku harus menanggungnya. Li Tianyu, kamu mau apa? Jangan mendekat. Kalau kamu mendekat lagi, aku akan panggil orang. Li Tianyu, bajingan, kamu lagi mau apa lagi? Bibi dan kakak ipar, letakkan tongkat itu. Saya tidak memakan manusia. Aku datang untuk mencari sesuatu. Boleh pinjam tali nilon ini untuk sebentar. Aku akan mengantar makanan malam ini. Tali nilon ini cukup untuk membuat seekor naga tanah. Kalau mau kaya, harus coba keberuntungan di Danau Naga Hitam. Bro Tianyu, kenapa kamu masih di rumah? Aku baru dengar orang bilang bahwa Paman Liu kedua sudah sadar. Dia sedang mencari orang di seluruh dunia untuk membunuhmu. Biarkan dia mencari seekor anjing tua tanpa gigi. Siapa yang bisa digigit sampai mati? Sudahlah, simpan perasaanmu dalam hati. Jika Liu Changgui berani bermain kotor, aku akan membuatnya menyesal telah dilahirkan. Bro Iron Bull, buat apa kamu repot-repot dengan jaring rusak ini? Bisa dimakan sebagai nasi. Situ ingin makan daging atau tidak? Apakah kamu ingin membuatkan sup daging untuk ibumu? Pasti ingin. Kenapa tidak ingin? Ibuku sakit di atas ranjang. Dokter bilang cuma kekurangan minyak dan air. Harus benar-benar mengisi kembali. Kalau mau makan daging, ikut aku saja oke. Bawalah besi tua milik keluargamu itu. Naikkan karung kain itu. Hari ini aku akan membawamu kaya raya. Bro Tianyu, kita mau kemana? Air sungai di tengah musim panas ini sangat panas. Kalau turun bisa terkelupas kulitnya. Pergi ke Danau Naga Hitam. Tikus besi di Danau Naga Hitam. Bro, kamu gila. Tempat itu sangat dalam hingga tidak terlihat dasar. Setiap tahun orang mati tenggelam. Para orang tua di desa bilang di dalamnya ada hantu air. Bro Iron Bull, tempat buruk ini selain air ya lumpur. Dari mana daging itu? Kita sebaiknya pulang saja. Segera sampai di sini, tidak ada yang berani datang. Barang di bawah air itu telah menjadi milik dewa. Para bos di selatan itu, bahkan bermimpi pun ingin mendapatkan barang liar seperti ini. Perhatikan batu itu. Hari ini aku buat kamu membuka mata. Lihatlah apa itu emas di dalam air. Hujan deras akan segera turun. Cuaca panas membuat belut kuning dan kura-kura tua harus naik permukaan untuk bernafas. Semua berkumpul di pantai lumpur yang tenggelam. Bawa keranjang ikan ke sini. Bro, cepat naik ke atas. Jangan sampai airnya menggigitmu. Jangan berisik, fokuslah pada permukaan air. Aduh, ibu saya. Bro Snake Tianyu adalah ular. Sungguh sialan ular ini. Ini adalah belut besar liar yang luar biasa. Aduh. Belum selesai, tunggu ayahmu. Kakek kura-kura besar yang liar telah kaya. Cepat masukkan ke dalam kantong. Bro Electric Bull. Kalau sudah kaya, kita bawa pulang uang ini. Berapa banyak yang bisa kita habiskan? Bungkus saja. Diam, uang tidak boleh dipamerkan, mengerti nggak? Ambil beberapa yang terbesar berwarna kuning itu. Lele dan penyu tua sebesar baskom ini. Ambil dan masukkan ke dalam karung. Semua yang tersisa lempar ke samping ke dalam lubang lumpur. Kembalikan saja. Bro, kamu gila. Ini semua uang. Hari ini kamu mengangkut satu gerobak hasil laut pulang. Besok Tuan Qi dan Liu Chang. Kalau mahal, berani-beraninya orang lain melewati ambang pintumu. Memaksa kamu membagi daging itu sampai remuk. Sekarang cuaca terlalu panas, mudah mati. Harus menggali lubang tanah yang dalam dan tersembunyi. Tutup bagian atas dengan rumput kasar dan tanah lembab. Tidak ada yang bisa melihatnya. Besok kita langsung bawa ke kota untuk dijual. Cepat bekerja. Bro, aku dengar kamu. Jangan berlama-lama, gerakan tangan dan kaki dengan cepat. Segera selesai dan kembali ke desa. Kamu pilih yang paling gemuk dari belut emas itu. Aku pulang ke rumah untuk membuatkan sup daging untuk ibumu.
Cukup tambahkan daun bawang dan garam. Aku akan ambil sisanya. Kakak Niu, si penyu tua itu. Kura-kura ini akan aku pakai besok. Di cabang pohon ini apa yang sedang direbus? Kenapa baunya begitu sedap? Apakah ibu kelaparan sampai berhalusinasi? Ibu tidak sedang bermimpi. Kakak Tai Niu membawaku ke danau naga hitam. Kita ada daging untuk dimakan. Makan belut kuning besar, belut besar. Mama daging, cepat minum sup selagi panas. Saudara ipar adalah aku, Li Tianyu. Buka pintu. Li Tianyu datang mengetuk pintu tengah malam. Pasti mereka datang untuk mengganggu. Hidup ini nggak bisa terus begini. Apa yang ingin kamu lakukan? Kalau tidak pergi sekarang, aku akan mencakarmu sampai mati dengan gunting. Baru saja selesai dimasak, aku antar ke kamu. Ini daging. Ambil dan berikan kepada nenek untuk menguatkan tubuhnya. Musim panas yang panas dan lembab. Lelaki tua itu tidak punya kekuatan untuk bertahan tanpa keuntungan sedikitpun. Aku tidak bisa menerima Li Tianyu. Aku seorang janda, aku telah menerima barang-barangmu. Tetesan ludah saja bisa membuatku tenggelam. Kamu bawa pergi kakak Siukin. Aku pernah bilang sebelumnya aku orang brengsek. Mulai sekarang aku yang tanggung rumah tahu ini. Ular belut ini anggap saja sebagai uang kuliah saya untuk belajar api sebelumnya. Kamu juga tahu bahwa rumahku yang bobrok ini dingin dan tidak ada api. Mulai sekarang tak bisa tidak. Aku harus minta tolong kakak ipar untuk menghangatkan makananku. Lihatlah dan perhatikan baik-baik. Penyu air liar-liar yang baru keluar dari Black Dragon Pool. Lele besar yang melebihi ginseng. Bro Tian Niu, kita berteriak di sini. Apakah itu cukup? Paman bisa mengambil barang kami. Diamkan mulut dan angkat penutupnya. Pemuda ini adalah penyu tua dari Black Dragon Pool. Begitu besar tubuhnya. Pemimpin tahu kualitasnya. Kura-kura tua ini sangat berharga dan lezat. Perut belut liar berwarna kuning cerah. Baru saja keluar dari air. Aku mau lihat dulu. Wow, berat dan penuh semangat ini. Bagaimana pria muda itu menjualnya? Belut kuning tidak perlu tiket. 1,5 rupiah PERKILOGRAM. Kepiting tua dihitung satu harga. 10 yuan per 1,5 kilogram. Harganya terlalu mahal, cukup untuk naik bus saja. Saya mau beli 2 jin daging babi gemuk yang besar. Kepala koperasi itu adalah daging babi rumah. Ini berita lama kita memang barang langka yang benar-benar liar. Berapa banyak orang yang memikirkan rasa ini? Sup ikan belut kuning ini untuk rebusan sup sangat menyehatkan. Kalau hari ini restoran ini kedatangan inspeksi dari pejabat tinggi, ini adalah hidangan utama yang harus disajikan di meja makan. Kalau kelewatan di desa ini, tidak akan dapat kesempatan di toko ini. Kamu juga kebetulan datang. Saya adalah kepala bagian pengadaan di restoran milik negara ini, Ma Jianjun. Hari ini restoran saya kebetulan akan melayani tamu istimewa. Mobil ini aku yang bayar semuanya. Ikuti saya ke bagian logistik untuk membayar. Dia tidak akan memojokkan kita, kan bro? Bos besar bisa pergi dengan uang segini saja. Yuan 30 jin 45 yuan. Lao Bao 15 ekor 150 yuan. Tambahkan belut lumpur milik Ling Shuai. Totalnya 205 yuan. Kakak kecil, kamu benar-benar sangat membantu saya. Kepala Marco dengan senang hati. Tapi aku punya permintaan yang agak tidak sopan. Apakah uang ini bisa ditukar dengan beberapa tiket? Bisa pakai tiket beras, tiket kain, atau tiket daging semuanya oke. Kami orang desa yang masuk ke kota. Hanya dengan uang saja tidak cukup untuk membeli bahan penting yang langka. Ini hal kecil. Aku tukar dengan berbagai macam uang pecahan 50 yuan untukmu. Ambil uang tunai sebesar 155 sisanya. Kalau nanti masih bisa mendapatkan hasil laut berkualitas seperti ini, jangan berjualan di gang kecil. Langsung antar ke sini untukku. Ambil sebanyak yang bisa diterima.
2 kantong besar bubuk fuliang, 2 ember minyak kedelai, 2 pasang sepatu kulit sapi Sanmao yang baru dengan cuka, bro. Sepatu kulit ini harganya 10 yuan sepasang. Ini terlalu buruk. Uangnya sudah pasti habis. Kalau kita ganti dengan tepung beras ketan bisa dimakan selama setengah tahun. Kenakanlah dengan bangga dan belanjakanlah dengan lapang hati untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Takut apa? Isi mobil dengan tepung putih dan minyak lalu kembali ke desa. Paman, lihat itu Li Tianyu dan Situ. Apa yang mereka bawa di atas mobil? Sepertinya tepung putih. Butamu matamu, 2 orang miskin itu bahkan tidak bisa makan. Dari mana uangnya untuk membeli tepung putih? Itu yang dipakai di kaki batu itu. Ini sepatu kulit berbulu yang dijual di koperasi seharga 10 yuan sepasang. Paman kedua, anak kecil ini kemarin masih sangat miskin sampai berdering-dering. Hari ini mendapatkan kekayaan besar. Uang ini pasti hasil mencuri. Baiklah. Pergi panggil Direktur Zibao. Aku ingin lihat bagaimana dia membantah kali ini. Tai Niu, dari mana kamu mendapatkan uang itu? Kamu pasti pergi merampok, kan? Aku tidak bisa menerima barang-barang ini. Cepat ambil saja. Tenang. Ini adalah nota dari bagian pengadaan Hotel Guoying di kota kabupaten. Saya pergi menjual hasil laut, uang bersih dari bisnis yang sah. Itu kain. Kamu bahkan menambal pakaian dengan tambalan yang robek-robek. Gunakan untuk membuat pakaian baru. Aku tidak bisa mengambil barangmu tanpa izin. Kalau kamu mau pegang, ya silakan pegang saja. Beri aku lebih banyak mie besok pagi, kukukuskan 1 panci roti kukus putih. Rumahku yang bobrok ini tidak bisa menyalakan api karena kompor dan panci dingin. Besok pagi aku akan bawa batu untuk makan. Kakak ipar dan adik ipar, kalian mereka benar-benar luar biasa. Roti putih ini benar-benar harum sekali. Seumur hidupku belum pernah makan mie yang begitu lembek seperti ini. Makan cepat, anjing tua Liu Changgui itu tidak akan tenang. Tadi malam aku melihat kita mengangkut mobil kembali ke desa. Hari ini mungkin saja menyimpan niat jahat. Kepala Zhao, lihatlah orang ini penuh penyakit dan malapetaka. Orang miskin ini makan roti putih dan batu di mulutnya. Masih memakai sepatu kulit sapi di kaki. Kantor Komite Besar Komunitas 2 hari yang lalu, baru saja kehilangan 30 yuan uang publik dari kantor perbaikan air. Dia, Li Tianyu, seorang tentara. Kesepakatan yang bahkan tikus pun tidak mau mengganggu. Dari mana uang itu berasal? Ini pasti barang hasil pencurian dia. Li Tianyu. Liu Changjiang secara resmi melaporkan bahwa kamu diduga melakukan pencurian besar-besaran. Mencuri harta kolektif. Jujur saja dan akui, uang untuk membeli tepung putih dan sepatu kulit ini. Dari mana sebenarnya mencurinya? Paman Zhao, Anda orang yang bisa membaca. Sebelum menangkap saya, tolong bacakan dulu ini apa. Sejak menerima kaki air hitam dari Komandan Serei Li Tianyu, rekan, dukung saya dengan 15 penyu liar untuk restoran saya. 30 jin belut kuning besar. Jumlah total 205 yuan penuh. Di bawah ini adalah cap besi. Ini pasti palsu. Itu dia yang mengukir cap tersebut sendiri dengan lobak. Dia hanya seorang pecundang kelas 2. Di mana keberanianmu menangkap begitu banyak kura-kura tua? Liu Changgui, diamankan mulutmu. Ini adalah cap resmi dari restoran besar milik negara di Kabupaten Hongdou Gongsang. Aku bisa mengaku salah. Berani-beraninya kamu menuduh orang baik, merusak suasana tim Hei Sui kita. Apa yang sebenarnya ada di pikiranmu? Tian Niu, kesalahpahaman sudah beres. Paman tadi juga hanya prosedur rutin saja. Liu Changliang ini si brengsek berbohong tentang kondisi militer. Ikuti aku kembali ke markas besar untuk 3 hari dilarang keluar dan dihukum mati. Kakak luar biasa banget. Jangan cuma senang-senang saja. Kalau sudah kenyang, bawa karungnya. Kita pergi ke Danau Naga Hitam. Bawa semua hasil laut yang tersisa di bawah es kembali. Ya ampun, Li Tianyu ini sudah masuk ke sarang penyu tua di Black Dragon Pool. Berapa harganya harus dijual? Ini adalah tiket harian. Di kota kecil ini bahkan uang pun tak cukup untuk membelinya. Aku tidak bisa menerimanya. Ini terlalu berharga. Membawa.
Ini bukan cuma dikasihkan begitu saja kepadamu. Mesin rusak ini sudah seharusnya diganti. Besok pergi ke kota untuk mengambil TV baru. Mulai sekarang, semua pakaian aku dan situ akan menjadi tanggung jawabmu. Ini uang muka. Jangan masak besok. Tolong bantu di pintu desa. Aku mau hasil besar yang kering. Sudah menerima hasil tangkapan dan bahan kering dari hasil laut. Selama itu adalah belut kuning kering dari sungai liar, cacing tanah kering dan katak hidup. Semua ditukar dengan uang. Haha. Haha. Anak lembu, tua ye. Keranjang ini berisi belut kecil meskipun ukurannya kecil. Tapi sudah dikeringkan sampai benar-benar kering. Apakah kamu mau? Selama itu barang bagus di dalam air. Saya terima semuanya tanpa keberatan. Situ menimbang 7 tua ye dan dihitung 3 mao per jin. Laki-laki tua Tieniu, ini hanya beberapa belut lumpur hidup yang aku punya. Tambahkan kaleng ini untuk umpan ikan. Bisa tukar uang rokok kering. Berdasarkan penglihatan dari kehidupan sebelumnya, aku langsung mengenali ini sebagai barang dari kilang kerajaan masa dinasti Qing. Baik. Pak Tua Sun, kamu punya toples ikan yang cukup unik ya. Dari mana kau dapat semangat seperti itu? Apa yang istimewa tentang itu? Ini adalah kisah ayahku dulu bekerja sebagai pekerja kasar di rumah tuan tanah. Kembali ke jalurnya. Kalau kamu suka, aku juga bisa memberikannya padamu. Tidak bisa? 1 kode 1 kode. Ini punya saya. Kaleng ini seharga 5 mao. Situ menaruh pesanan air bersih ke dalam 1 ember. Mengemas barang kering dan naik ke mobil. Paman kedua, Li Tieniu, gila. Dia sedang mengumpulkan hasil laut di pintu desa. Bapak Lau Liansan hanya sebuah kendi pecah dari porselen. Dia sudah memberi 50 sen. Uangnya datang dari angin kencang. Kok dia terkejut karena uangnya datang dari angin? Li Tieniu pasti sudah menemukan pembeli berikutnya. Dia menerima dengan harga setinggi ini di desa. Pasti akan lebih mahal jika dijual. Selisih harga di antara keduanya mungkin sangat besar. Lalu kita harus apa? Pada awalnya dia mengumpulkan semua uang dari seluruh desa. Magang, selama 2 hari ini kamu harus mengawasi dia dengan ketat. Dia telah menerima begitu banyak barang. Pasti harus dikirim ke kota kabupaten. Selama dia keluar dari desa, ikuti dia. Cari tahu siapa pasangan barunya. Paman, kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Menghalangi keberuntunganmu. Ngapain ngambil-ambil aja? Kalau dia menjualnya, itu berarti melakukan spekulasi dan penipuan. Kita buat dia menanggung akibatnya sendiri. Kakak Tainiu. Orang yang mengendarai sepeda di belakang tampaknya adalah M. Agan. Mobil itu adalah merek VG dari Liu Changgui. Orang tua ini benar-benar marah besar. Minta anjing-anjingnya mengawasi agar dia mengikuti kita. Kakinya panjang di tubuhnya. Kalau dia mau menderita lagi, biarkan saja dia menderita. Tepat agar dia bisa memberitahu Liu Changgui jalan ke sana. Supaya orang tua itu tidak terus memikirkannya. Rekan, tidak membeli belut kering dan kura-kura liar. Yellow ale kering seharga 30 sen per jin. Kura-kura dihargai 2 yuan per ekor. Apakah mau jual atau tidak? Kawan, di desa kita sudah 35 sen per ekor. Harga yang kamu tawarkan bahkan tidak cukup untuk menutup biaya pokoknya. Ini terlalu curang banget ya. Kalau merasa curang, jangan jual. Harga di stasiun pembelian hanya segitu. Jangan jual, belok kiri di pintu keluar. Jangan halangi cahaya. Ayo kita pergi, Sisi. Kakak Tainiu, ini harus bagaimana? Dengan harga segini dari stasiun pembelian, kita pasti rugi besar. Kalau barang beberapa ratus jin ini tertekan di tanganmu. Kalau begitu, kita benar-benar selesai. Mengapa buru-buru? Barang bagus tidak khawatir tidak laku. Kita pergi ke penginapan komite kabupaten. Sekarang selatan telah melakukan reformasi dan keterbukaan. Pemilik di sana sudah lama menyimpan uang tunai. Ayo kita rapatkan pengumpulan barang di sini. Pemilik toko ini baru keluar dari air. Uang logam liar berumur 100 tahun. Masih ada belut kering terbaik. Tertarik untuk melihatnya tidak? Bro, apakah si tua kura-kura ini keluar?
Kalau tidak keluar, aku tidak akan mengeluarkannya. Bos adalah seorang ahli. Tawarkan harga, perisai belakang penuh dengan uang dan tulisan. Tentu saja liar. Ujung rok yang tebal dan berisi. Barang ini umum ditemukan di utara. Begitu sampai di selatan, jadi barang yang sangat dicari untuk pengobatan yang besar. Harga tetap 50 yuan. Ini hanya salam perkenalan dari kura-kura tua ini. Di mobil saya masih ada 200 jin belut kering berkualitas tinggi. 50 jin belut kering, ditambah 30 ekor satwa liar yang hidup di rumah. Lumayan menarik. Jumlahnya 80, ya 80. Aku mau semua barangmu ini. Baru saja datang untuk menimbang barang masuk. Totalnya 1.800, tidak kurang. Ini adalah telepon di kamarku. Kalau nanti bisa lagi mendapatkan binatang liar sebesar baskom, bisa kapan saja menelepon saya dengan nomor ini. Bro, 1.800 yuan, kita benar-benar untung besar dari muatan ini. Halo, Bos Sen, saya Li Tianyu, itu yang baru saja mengantar hasil laut. Adik kecil, kamu sudah ingin menyelesaikannya begitu cepat. Uang pembayaran belum cukup, tidak masalah. Bos Sen, saya orang yang jujur. Ada orang iri hati padaku, kalau mau melaporku karena melakukan praktik curang. Kalau aku masuk nanti, mulai sekarang, Anda akan sulit mendapatkan hasil laut berkualitas ini lagi. Apa yang kamu mau aku lakukan? Saya butuh sebuah identitas. Identitas untuk acara pembelian di perusahaan impor dan ekspor hasil laut Seng Sui-chan. Asalkan Anda membantu saya. Jenis uang kuno yang Anda inginkan, yang sudah berumur 100 tahun. Saya jamin akan mengantarkan ke kota provinsi dalam keadaan hidup. Nada bercampur sombongnya. Kakak memang punya kemampuan itu. Tapi jasa ini tidak murah. Kura-kura uang 100 tahun hanya akan selesai jika hidup dan bertransaksi. Tenang saja, saya Li Tianyu akan menepati janji. Menunggu kabar di desa. Aku akan langsung meneleponnya sekarang. Terima kasih, Bos Sen. Nilai dari transaksi ini. Paman kedua benar-benar yakin. Li Tianyu menjual semua barangnya kepada seseorang dari ibu kota provinsi. Semua transaksi dilakukan secara tunai. Baiklah, baiklah. Sekarang tampaknya anak ini terlibat dalam perdagangan ilegal. Hehe, Magan, kamu pergi ke kota, langsung ke kantor keamanan kabupaten. Hanya saja ada orang yang lama-lama melakukan transaksi ilegal di penginapan. Jumlahnya sangat besar. Tangkap juga wanita bernama keluarga Sen itu. Ide bagus, paman kedua. Nanti tangkap Li Tianyu. Ini adalah pejabat yang kita beli. Hahaha. Li Tianyu. Sekarang aku ingin lihat apakah kau masih punya nyawa untuk melakukannya. Xiao Qian, jangan pedulikan aku lagi. Semua ini karena tubuhku ini yang menyusahkanmu. Nyonya, apa yang terjadi ini? Masalah lama kembali muncul. Dokter bilang harus pergi ke barat kota kabupaten untuk rawat inap. Suntikan darurat harganya 2 yuan 5 jiao. Saya sekarang tidak punya uang sama sekali. Tainiu, bisakah kamu berhenti bicara omong kosong? Tianyu, klinik kesehatan masyarakat sudah tutup sejak larut malam ini. Rumah sakit kabupaten tidak tutup. Beruntung datang tepat waktu. Nenek itu memang sudah tua. Jika terus ditunda, mungkin akan berbahaya. Kembalian. Tianyu, kamu adalah pemuda yang baik. Xiuqin dan anak saya selesai bekerja tidak lama kemudian. Selama bertahun-tahun dia yang merawatku, nenek tua ini. Nyonya. Keluarga kami, Xiuqin, nasibnya sial. Nenek hari ini mempercayakan dia padamu. Mau mati pun tetap menutup mata. Segera bersihkan batu itu. Nanti kamu pergi ke toko kecil dan beli 2 botol anggur yang bagus. Kita akan mencari Pasun Laohan. Ngapain beli minuman keras? Hai Paman Liu Er. Datang pagi-pagi ini untuk memberi ucapan tahun baru padaku. Aku datang untuk mengantarmu sampai akhir. Kapten Yo adalah dia,
Saya menyaksikan langsung dia di penginapan saat ini. Berbisnis secara diam-diam dengan orang lain. Ini adalah contoh tipuan untuk merusak reputasi sosialisme. Perdagangan spekulatif. Kamu adalah Li Tianyu. Ada yang melaporkan secara resmi bahwa kamu menjual kembali bahan-bahan nasional secara ilegal. Jumlahnya sangat besar. Ikuti kami sebentar. Kapten Zhou, kan, menangkap orang harus berdasarkan bukti. Liu Changgui mengatakan bahwa aku melakukan spekulasi dan penipuan. Saya memang melakukan spekulasi dan peredaran ilegal. Masih berani membantah. Berani bilang kamu tidak pergi ke tempat penginapan itu. Berani bilang kamu tidak menerima uang dari wanita itu. Li Tianyu, tolong kerjasama. Jika kamu tidak bersalah, kami perlu memverifikasi sumber penghasilan besar Anda. Kapten Zhou melihat dengan jelas. Saya adalah pegawai pembelian dari perusahaan impor-ekspor perikanan langsung dari provinsi. Saya menerima barang-barang itu. Ini untuk mendukung tugas sampel dalam pertemuan luar perusahaan. Ini adalah persetujuan khusus dari manajer umum Shen Hongyun. Kapan Kak Tianyu yang patuh ini menjadi begitu hebat? Apakah kamu punya bukti? Kemarin malam manajer Shen sudah menelepon kepala kantor kalian. Kalau kamu tidak percaya, sekarang kamu bisa langsung ke kantor desa untuk mengonfirmasi melalui telepon. Kepala tim datang ke toko untuk bilang jangan bergerak, jangan bergerak. Li Tianyu dari Hei Suitun. Ini tidak mungkin. Dia memang orang yang tidak berguna. Bajingan bodoh. Kamu ini melanggar larangan besar perdagangan luar negeri negara. Bawa mereka berdua mendekat ke saya. Bawalah kembali untuk pemeriksaan ketat. Kapten Yo, jangan campuri urusanku. Saya juga cuma ikut-ikutan percaya omong kosong Liu Changgui. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggu lagi. Kapten Zhou, terima kasih atas kerja keras dalam menegakkan hukum. Tai Niu, kamu benar-benar sudah menjadi pejabat tinggi di provinsi ini. Hanya pura-pura besar dengan mengibarkan panji besar. Kakak ipar, kain yang kuberikan padamu 2 hari yang lalu. Mengapa kamu tidak membuatkan dirimu sendiri sepotong pakaian baru? Kain itu terlalu bagus. Seorang janda tidak seharusnya berpakaian mencolok dan menarik perhatian orang lain. Aku akan mendahulukan ibu dulu. Saya menjahitkan 2 baju berlubang agar dia bisa bernapas. Jangan sampai tangan ipar perempuan jatuh. Kalau sudah selesai dingin-dinginnya, cepat pergi. Tidak baik dilihat orang. Aku akan panggil situ malam ini. Kita berdua makan mie gunung berapi bersama untuk merayakannya. Musuh ini. Apa kamu menyesal setelah mengambil potongan itu? Tidak ada apa-apa hari ini. Hanya datang untuk mengobrol dengan Anda. 2 cangkir, sekalian saya mau tanya tentang jalur air. Kalau tidak ada urusan, tidak akan datang ke tempat ini. Kamu sekarang adalah orang terkenal di seluruh desa. Kenapa memanggilku? Orang tua setengah mati yang sudah dikubur. Kakek Sun, aku ingin menanyakan tentang makhluk hidup. Uang emas 100 tahun sangat berharga. Kura emas 100 tahun. Kamu gila, nak. Kamu mau mencari benda berbahaya itu. Di kota provinsi ada bos besar yang akan mengeluarkan harga yang sangat tinggi. Uang kalian ini semua cuma tahu uang. Apakah itu soal uang? Itu adalah makhluk roh air dari dasar danau naga hitam. Beberapa tahun yang lalu ada orang yang tergoda dan turun ke air untuk menangkapnya. Jadi, apa hasilnya? 3 hari kemudian, mayat itu muncul ke permukaan. Matanya sudah hilang semua. Kakek, aku cuma mau tanya padamu. Bagian mana dari danau naga hitam ini yang paling dalam dan paling menakutkan? Ini yang paling mungkin menyimpan benda ini. Kalau kamu benar-benar mau pergi mati, aku juga tidak bisa menghentikanmu. Mengalir mengikuti aliran sungai dari Black Dragon Pool ke hilir. Ada sebuah tempat yang disebut Gua Air Tangisan Hantu. Di sana arusnya deras. Karang-karang yang banyak jarang terkena sinar matahari sepanjang tahun. Saat muda, aku pernah melihatnya di sana sekali. Kura emas berwarna keemasan. Tutupnya sebesar batu gerindra. Tapi Iron Bull, Pak Cik harus mengingatkanmu satu hal. Di dalam lubang air itu tidak hanya ada kura-kura tua. Ada juga ular air raksasa yang telah menjadi makhluk halus. Di hari yang sangat panas ini saat di mana ular air terbesar dan paling berbisa. Terima kasih, Pak Tua. Tunggu aku menangkap si tua Wangba itu kembali. Saya akan mengundang Anda minum Mao Tai asli lagi.
Bro Iron Bull, tempat rusak ini apakah orang datang ke sini? Tidak ada tempat untuk berpijak sama sekali. Airnya sangat gelap dan menakutkan. Kalau mau kaya jangan takut jalan yang sulit. Selanjutnya adalah pekerjaan yang menguras nyawa. Bangkitkan semangatmu. Kakak Tainiu, aku rasa Pasun sedang menipu kita berdua. Jangan bergerak dari lubang air rusak ini. Rasa di udara tidak benar. Ada sesuatu di bawah air yang berbau amis. Kakak Tian Niu, tolong selamatkan aku. Jangan punggung menempel dan jangan tunjukkan punggungmu padanya. Berani bertarung dengannya. Batu. Ah. Ah ah ah. Ting Liu Ge, aku baik-baik saja. Cepat robek kain itu dan buat ledakan. Bro TNU, lihat ke sana. Lao Sun tidak berbohong. Ini benar-benar dewa kekayaan yang kita cari. Bro Iron Bull, lihat perutnya. Di bawahnya ada sekumpulan anak kura-kura kecil. Apa ini? Batangan emas ini asli bro. Ini benar-benar emas. Ini ikan kuning besar dari era Republik. Simpan dengan rapat dan jangan beritahu siapapun. Tunggu sebentar. Letakkan karung batu itu. Bro, kamu lagi ngapain? Pemilik toko wanita di kota provinsi itu masih menunggu kura-kura tua yang hidup. Kalau kita menangkap kura-kura tua yang melindungi hewan untuk uang, apa bedanya dia dengan binatang di luar sana? Biarkan dia jalan hidupnya. Bagaimana dengan penjelasan dari Shen Hongyun? Mengapa terburu-buru? Bagi orang kaya seperti Shen Hongyun itu, walaupun uang kura-kura itu bagus, tapi barang ini lebih berharga. Ini adalah Ganoderma hitam, juga disebut Xuanzi, obat ajaib yang sangat menyehatkan. Asalkan dia paham nilai barang, dia akan berterima kasih kepada saya. Ayo, Batu, kita kembali ke desa Heisui. Ya ampun aku. Tantek Iron Bull, kita sudah jadi orang kaya dengan nilai 10.000 yuan. Masih beberapa kali lipat dari orang kaya yang berpenghasilan 10.000 yuan. Uang ini harus disembunyikan dengan baik. Jangan beritahu siapapun tentang uang ini. Buka batu bata di ujung tempat tidur dan sembunyikan di dalamnya. Tikus besi dan batu. Kalian pergi kemana sampai bisa seperti ini? Penuh darah di pakaian ini. Tidak apa-apa, luka di luar kulit. Jangan lihat terlalu menakutkan. Itu adalah batangan emas. Ini benar-benar batangan emas. Di mana anak kecil ini mendapatkan batangan emas ini? Li Teiyu. Ini bukan luka luar. Ini pasti digigit oleh cacing panjang di dalam air. Li Tianyu, apakah kamu sudah kehilangan nyawa? Hanya demi beberapa uang, bahkan nyawa pun berani dipertaruhkan. Kakak ipar, pelan-pelan sedikit. Dengan menangis seperti itu, aku tidak lagi merasa sakit di lukaku. Masih mau ngegosip di saat seperti ini. Luka ini membusuk. Buta air beracun. Harus pergi ke puskesmas untuk perawatan. Kalau begitu, orang itu tidak akan selamat. Tidak perlu, itu akan menghabiskan banyak uang.
Aku akan cari cara meminjamkan uang untukmu. Cepat pergi sebelum hari benar-benar terang. Pergi ke puskesmas komuna. Paman Li Tianyu. Anak itu menggali batangan emas dari lubang air di gua hantu. Saya menyaksikan sendiri Stone membawa seekor ikan kuning besar pergi. Bawa sedikit, kurang dari 10 batang. Itu adalah batangan emas dari era Republik China. Dari mana orang miskin seperti dia mendapatkan batangan emas itu? Itu digali dari lubang air di tempat terkutuk itu. Itu adalah tempat yang puluhan tahun tidak pernah didatangi orang. Maga, kamu berani pergi, mencari Scar di kota kabupaten untuk merebutnya. Cukup bilang bahwa keluarga Li Tianyu menyembunyikan itu. Batangan emas peninggalan Republik Tiongkok. Ini adalah properti ilegal. Biarkan dia malam ini membawa orang untuk mencari. Dia mengambil 70% dari hasil penggeledahan. Aku ambil 30%. Paman, ini jelas pencurian, kan? Pencurian. Panggil mereka untuk membersihkan kekayaan ilegal demi negara. Cepat pergi. Oh, sudah kembali. Tepat sekali kedatanganmu. Scarface Qiang, beraninya kamu masuk ke rumahku. Li Tianyu, dari mana kamu mendapatkan batangan emas? Bajingan miskin. Barang ini berasal dari sumber yang tidak sah. Aku akan menjaga ini untukmu. Kalau kamu paham, anggap saja tidak ada yang terjadi. Kalau tidak paham situasi, hidupmu pun belum tentu bisa selamat. Apa yang kamu ambil, aku akan mendapatkan kembali semuanya tanpa kurang sedikit pun. Ini hutang. Aku yang akan hitung semuanya untukmu. Hahaha. Geng Jin Tiao semuanya hilang. Semua salahku yang cerewet. Sudah hilang ya, sudah hilang. Mulai dari awal lagi. Tianyu itu adalah puluhan batang emas murni. Kamu memutuskan begitu saja. Kamu pergi melapor ke Kapten Yo. Melapor ke polisi. Scarface Qiang mengatakan itu adalah properti ilegal. Apa yang bisa membuktikan bahwa itu milikku? Lalu, apa yang harus dilakukan? Uang yang telah dibangun. Ibu mertua, Apa kamu takut apa? takutlah mengikuti aku. Tidak memiliki apa-apa. Kalau aku tidak takut, apa yang harus aku takutkan? Kalau begitu, tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Ini utang. Aku pasti akan membayar semuanya untuk kita berdua. Situ bangkit. Semua orang menyalahkanku. Apa gunanya keren yang diambil oleh Scarsrong? Aku ingin mendapatkan kembali satu batang yang tidak kurang dari itu. Masih ada Liu Changgui. Aku yang akan tanggung jawab atas perang ini untuk kita. Oh, akan mengambil batangan emas. Bro Dao, apakah kamu bisa membaca? Dari mana ini berasal? Emas batangan yang kamu ambil tadi malam. Ini adalah sampel artefak yang saya kumpulkan saat menjalankan tugas perdagangan luar negeri. Sekarang kamu punya dua pilihan. Kembalikan barang itu ke saya dulu. Ini urusan selesai. Kedua, aku akan memanggil orang dari provinsi untuk memeriksa kamu. Di tempat biliar ini dan beberapa gudang itu masih ada. Mari kita periksa semuanya sampai ke dasar uang palsu itu. Keluarkan barangnya. Tidak kurang satu pun dari kelas 14. Li Tiewa, sialan kamu, GG Dao. Aku akan catat utangmu dengan Liu Changliang dulu. Tunggu sampai aku membangun pabrik dulu, lalu aku akan hitung bersama kalian. Aku yang akan hitung utang ini untuk kalian. Bro, semua sudah kembali. Sudah semua kembali. Pergi mencari Shen Hongyun. Oh,
Warga desa Hei Suitun, ada yang ingin mengalahkan aku dengan batang emas ini. Hasilnya apa? Tak terkalahkan. Tirau. Kenapa kamu ini keras kepala banget? Kalau benar-benar terjadi sesuatu yang buruk padamu. Apa yang harus aku takutkan? Kakak ipar, apa yang sedang kamu pikirkan saat ini? Apakah kamu merasa aku hari ini sangat sulit untuk ditahan? Kamu lagi nggak serius lagi ah? Apa yang orang dengar di tengah malam seperti apa katanya? Dalam gelap gulita ini, selain tikus, hanya kita berdua. Siapa yang bisa mendengar? Ibu mertua. Kenapa tanganmu begitu dingin? Kenapa jantungku berdebar begitu keras? Tai Niu, cepat lepaskan. Membuat orang lain melihat. Nama baikku sebagai janda benar-benar hancur. Bagaimana aku harus bersikap? Reputasi tidak berarti apa-apa. Kamu seorang wanita membawa seorang nenek, menanggung keluarga ini. Masih harus waspada setiap hari terhadap binatang seperti Liu Changgui. Apakah kamu tidak capek? Berapa umurmu sebenarnya? Usia yang tepat dan baik. Bukankah kamu ingin mencari pria yang tahu apa yang dingin dan panas untuk melindungimu? Di tengah musim dingin, memiliki pelukan hangat. Kakak ipar, beraninya kamu bilang tidak pernah memikirkan itu. Asalkan kamu mengangguk. Seumur hidup ini aku akan mengurusimu. Menjadilah istri saya, Li Tianyu, dengan bangga dan jujur. Tidak bisa. Tai Niu, jangan paksakan aku lagi. Suamiku baru pergi beberapa tahun yang lalu. Kalau sekarang aku berbuat baik padamu, orang lain akan bilang apa? Katanya aku tidak setia dan suka berganti pasangan. Kalau kamu pergi, anggap saja malam ini aku tidak mengatakan apa-apa. Aku juga tidak mendengar apa-apa. Li Tianyu, apakah kamu merasa uangku, Shen Hongyun, mudah untuk ditipu? Aku ingin uang yang akan diwariskan selama 100 tahun. Itu adalah hewan hidup yang digunakan untuk merayakan ulang tahun pemimpin besar. Apakah kamu tahu betapa besar kerugian yang aku alami karena ini? Bos Sen, apa yang aku bawa untukmu nilainya 100 kali lipat dari si tua bangka itu. Buka matamu lebar-lebar. Ini adalah jamur hitam liar yang langka. Ini adalah obat ajaib yang bisa menyembuhkan dan menghidupkan kembali. Bahkan dokter tua dari kota provinsi hanya pernah melihatnya di buku saja. Bos Sen memang ahli dalam bidang ini. Saya tidak akan rugi jika saya melakukan transaksi ini, kan? Berapa banyak yang kamu mau? 2.000, 5.000. Aku tidak butuh uang. Aku ingin kamu membantu aku dengan dua hal. Pertama, saya ingin satu salinan dari perusahaan perikanan provinsi. Dokumen pengadaan dengan cap besi merah. Kedua, ke Biro Urusan Keuangan Kabupaten. Beri saya persetujuan untuk satu motor lintas sungai yang 750 dengan bak muatan. Haha, anak kecil yang lucu. Bro yang mengatur transaksi. Saya ingin berinvestasi. Dari mana kamu mendapatkan uang itu? Uang tabungan dari kematian ibuku. Dia bilang mengikuti kamu lebih aman daripada diletakkan di atas tempat tidur. Aku beri kamu 30 saham. Bro, aku mau 20. Semua memberi kesempatan Kak Air Niu membeli motor besar. Ya ampun Tuhanku. Li Tianyu benar-benar mendapatkan keberuntungan besar. Dia bahkan sudah mengendarai motor besar. Si kecil Li Tianyu ini, entah keberuntungan apa yang dia dapatkan. Dia berhasil naik ke posisi tinggi di ibu kota provinsi. Secara tampak, kita sekarang tidak bisa menyentuhnya lagi. Bagaimana dengan paman kedua itu? Kalian di Qiangge masih belum bisa menerima ini. Iya, Kang Ge sudah mengumumkan. Malam ini mereka akan membunuh Li Tianyu dengan tangan mereka sendiri. Segera pergi ke kota dan cari si garang bertato. Beritahu dia bahwa Li Tianyu saat ini dilindungi dokumen. Membunuhnya langsung akan menimbulkan masalah besar.
Malam ini biarkan si janggut kuat langsung menangkap Liu Xiuqin. Selama wanita itu jatuh ke tangan Qiangxi, Li Tianyu harus patuh berlutut dan menunggu kematian. Li Tianyu keluar dan menerima hukuman mati. Tanda luka ternyata menemukan tempat ini. Iparmu memegang pistol di tangan dinding bertato luka parah. Cepat keluar melalui jendela belakang. Pergi ke kantor besar untuk menelepon dan cari Shen Hongyun di ibu kota provinsi. Tianyu, lalu apa yang akan kamu lakukan? Mereka membawa senjata. Jangan buang waktu, aku akan menahan pintu. Segera pergi, ingat untuk terus lari, jangan menoleh ke belakang. Yuanu, tolong jangan mati. Jangan pernah mati. Lari apa kamu? Kenapa nggak lari lagi? Hari ini aku akan menghancurkanmu. Lempar kamu ke danau naga hitam untuk diberikan kepada kura-kura raksasa. Kalau tembakan ini dilepaskan, apa yang harus dilakukan dengan Xiuqin? Coba tembak. Kalau tembak seperti ini, seluruh keluargamu harus ikut mati bersamaku. Jangan bergerak semua. Letakkan pistolnya, polisi. Li Tianyu, Anda terkejut. Kapten Zhou adalah dalangnya. Baru saja senapan ini juga didukung olehnya. Membawa pergi yang membawa senjata masuk rumah untuk membunuh dengan niat jahat. Hidup sisa umurmu di dalam penjara saja. Maju terus. Taurus, kamu baik-baik saja. Kakak ipar, jangan seperti itu lagi nanti. Jangan lari keluar dengan kaki telanjang saat seperti itu. Kalau sampai bertemu dengan kelompok itu di kereta bawah tanah, apa yang harus dilakukan? Aku merasa panik di hati saat melihat mereka menodongkan senjata ke arahmu. Aku cuma ingin. Bahkan jika aku mati di luar, aku tidak akan membiarkanmu mengalami bahaya. Kakak ipar, kamu begitu peduli padaku. Apakah kamu menyukai aku? Jangan keras kepala. Tidak bisa, belum saatnya. Aku takut. Kalau aku tidur denganmu sekarang, aku benar-benar akan menjadi sepatu rusak yang dibicarakan orang lain. Tianyu, tunggu aku lagi. Tunggu sampai aku mengerti semuanya. Aku tidak takut lagi. Aku seluruhnya milikmu. Aku bahkan akan memberikan nyawaku untukmu. Aku dengarkanmu. Tidurlah lebih awal, aku akan menjaga di luar pintu malam ini. Semua orang, ayo lihat bersama-sama. Perempuan janda kecil yang tidak tahu malu ini. Pria liar masuk ke selimut di tengah malam. Semalaman tadi malam dia tidak keluar-keluar. Ini pasangan bajingan itu. Membuat suami saya ditangkap polisi. Liu Xiuqin, bajingan. Keluar dari sini dan jangan kembali lagi. Kamu membuat priaku masuk ke dalam jeruk dan masih bisa tidur nyenyak. Anak saya, Liu Daqiang, yang mengemudi mobil sport, akan segera kembali. Dia pasti tidak akan melepaskan kalian. Apa kamu masih mau memukul? Coba sentuh aku sekali saja dan lihat apa yang terjadi. Jembatan besar di rumahku sudah dalam perjalanan pulang. Kalau membunuh, Lin Jie akan membunuh juga. Diam saja. Tamparan ini untuk mengajari orang tuamu cara berbicara dengan sopan. Bro Iron Bull, aku nggak melakukan apa-apa kok. Ma Jinhua, dengarkan baik-baik aku. Liu Changgui itu kriminal. Kalau kamu berani lagi menyebar fitnah dan menuduh Xiuxin, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan membuatmu masuk dan menemani dia menjalani hukuman sampai habis. Dan kalian semua, dengarkan baik-baik semuanya. Mulai sekarang kalau berani mengumpat lagi, aku masuk ke dalam rumah.
membangun pabrik pengolahan hasil perikanan besar-besaran. Li Tianyu, kau punya ambisi yang terlalu besar. Membangun pabrik dan membeli peralatan. Mengurus persetujuan mana yang bukan soal uang. Yang mana yang tidak membutuhkan koneksi. Fose tem koneksaukom OCV sen. Tentang uang, aku akan cari jalan keluarnya. Danau Black Dragon ini adalah sebuah harta karun alami. Mengolah hasil perikanan kelas rendah menjadi kalengan untuk diekspor. Itu keuntungan puluhan kali lipat, bahkan berkali-kali lipat. Bicara dengan mudah. Minimal 100.000. Bisakah kamu menanggungnya? Bagaimana kalau kita bertaruh saja? Berikan saya waktu 6 bulan. Saya mengumpulkan modal awal sebesar 100.000. Kalau aku berhasil melakukannya, aku mau 49% saham dari pabrik ini. Berani bertaruh enggak? Baik, aku terima taruhan ini, jika kamu benar-benar bisa melakukannya. Nanti aku, Shen Hongyun, akan panggil kamu Niuge. Bro, kita mau pergi kemana nih? Dengan semangat membara, pergi ke ibu kota provinsi untuk meraih keberhasilan besar. Mau ke kota provinsi buat apa? Bukankah menjual hasil laut di kota kabupaten cukup menguntungkan? Di kota kabupaten saja tidak bisa membeli ikan segar sekalipun. Rakyat biasa berjejer sepanjang malam dengan tiket. Kita pergi ke gudang beku di kota provinsi. Mengangkut satu kereta penuh ikan kembung dan ikan bunga kuning yang asli dan berkualitas tinggi. Kembali ke kota kabupaten. Itu adalah barang yang paling dicari dan unik. Kalau berhasil kali ini, modal di tempat sudah cukup. Batu. Pegang erat uang di dalam tasmu. Kereta ini tidak bersih. Jangan biarkan anjing menggali di celana dalammu. Hei anak, kau benar-benar mencari kematian. Apa kamu menginjak ekorku? Mau turun dan latihan? Ikan tenggiri seharga 21 per jin. Tidak akan menawar harga. Ini namanya ikan tongkol besar dari Zhoushan. Ini jelas ikan kecil busuk yang mati dan bau. Kamu menjual daging domba dengan nama kambing. Jadi orang luar ya? Orang desa yang tidak tahu kualitas. Ini adalah benih ikan tenggiri. Akan membeli atau tidak? Ngapain banyak omong kosong? Jangan beri aku barang jelek kayak gini gratis pun aku nggak mau. Mari kita cari jalan yang benar. Bukankah itu gadis muda di kereta itu? Bro, kaliannya. Sungguh kebetulan sekali. Baru saja berkat kalian. Nama saya Chen Yanyan. Di dalam tas ini berisi jam tangan elektronik yang baru saja masuk. Kakak yang sangat tenang dan serius. Kalian datang ke kota provinsi buat apa? Li Tianyu. Kami datang untuk membeli grosir hasil laut beku. Hasilnya, di gudang pendingin penuh dengan ikan busuk dan udang basi. Saat malam tiba, kita cari tempat untuk menginap semalaman. Kak Ngau, kalian salah tempat. Pintu kuil dan gudang beku itu sudah lapuk sekali. Kalau kamu mau masuk ke bagian barang laut asli, harus cari Lauding. Dulu dia adalah kepala bagian di perusahaan perikanan. Ada garis yang menunjukkan ikan tenggiri asli dari Zhoushan di tangan. Besok pagi aku akan antar kalian. Kakak, aku catat perasaanmu ini. Ini dia yang ini. Wanita itu membawa tas penuh jam tangan elektronik mewah. Ini benar-benar bernilai uang lama. Tidak bisa beraksi di kereta api siang hari. Malam ini semuanya akan diselesaikan sekaligus orang dan barangnya. Mampus dia, yang sok campur tangan siang tadi. Bunuh dia untukku. Shito menarik Yanyan keluar lewat jendela belakang. Sudah selesai,
Semuanya selesai. Saya lupa mengambil tas saya. Itu adalah barang yang saya pinjam dengan pinjaman berbunga tinggi. Aku merasa malu untuk terus hidup. Bro Niu, gimana ini caranya? Mereka pasti telah mencuri barang itu. Apakah menangis bisa mengembalikan malapetaka? Keringkan air mata Anda. Yan, apakah kamu tahu batasan dari kelompok preman ini? Mereka adalah anggota dari kelompok Budhaye. Bos besar dipanggil Leye. Memiliki puluhan orang di tangan. Di pinggiran kota ada markas lama di gudang terbengkalai. Daratan China, kelompok Buddha itu benar-benar ingin mempertaruhkan nyawa. Hari ini aku akan bermain besar dengan mereka. Hari ini aku akan menggulingkan seluruh kota provinsi sampai ke dasar. Aku juga akan mengembalikan barangmu. Kakak, kita berdua masuk saja. Tidak perlu terburu-buru. Bos Sen, saya di ibu kota provinsi. Ada yang menyelundupkan dan menjual kembali di gudang milik negara. Menyelundupkan jam elektronik. Jumlahnya tidak kecil. Apakah Anda mengenal orang-orang dari Departemen Keamanan Kota Provinsi? Apa yang ingin kamu lakukan? Tolong hubungi saya. Aku akan hitung-hitung ini untuk teman. Berikan aku 10 menit. Kakak menyelesaikannya seperti ini. Berantem adalah langkah terakhir. Menggunakan kekuatan orang lain adalah strategi terbaik. Pergi mencari Lao Ding untuk membeli barang. Paman Ding, tolong selamatkan saya. Orang-orang ini adalah teman-temanku. Mereka ingin membawa keluar beberapa hasil laut asli. Yen, ini bukan soal buku yang tidak peduli. Semua orang di luar sudah gila. Tuan Lei sedang mencari 2 orang dari luar kota di seluruh jalan. Saya, Lao Ding, menanggung keluarga dan tanggung jawab. Kalau aku membantu kalian, Tuan Lei bisa mengupas kulitku. Segera pergi kalian semua. Aku tidak mau melanjutkan bisnis ini. Master Ding, lihat ini. Ganti dengan 1 mobil ikan bandeng berkualitas tinggi dari Zuzuan. Beli lagi, malam ini kamu yang akan mengemudi sendiri mengantar kami keluar kota. Kalau mau, berikan jawaban yang jujur. Bersungguh-sungguh demi uang, burung mati demi makanan. Aku antar kalian dengan 1 kereta ikan ini. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawaku yang sudah tua ini. Malam ini aku juga akan mengantar kalian keluar kota. Jam 3 pagi, angin dingin menusuk tulang. Master Ding mengemudi. Sebuah truk pengangkut besar dengan kanvas tebal terpasang. Bercampur dalam 1 rombongan kendaraan. Perlahan melaju menuju pos penjagaan keluar kota. Aku dan Situ bersembunyi di bagian dalam gerbong kereta. Ditumpukan ikan tongkil yang dingin. Saya gemetar karena dingin. Lao Ding keluar kota begitu larut malam. Tuan Lei telah memberi perintah untuk melakukan pemeriksaan ketat terhadap pelaku yang melarikan diri. Apa yang mereka tarik di belakang? Buka dan lihat, tengah malam begini. Terima kasih atas kerja keras kalian, teman-teman. Ini semua ikan tenggiri beku yang diberikan gratis. Lihat ini semua ada jalur resmi. Wow, rasanya seperti ikan laut. Koperasi bahkan saat tahun baru tidak sebesar ini. Kakak Niu, suasana kita terlalu meriah ini. Semua orang di seluruh kota tahu. Ini yang aku inginkan, efek seperti ini. Biarkan semua orang tahu bahwa barang bagus sudah datang. Kakak Niu, halaman ini milik keluargaku. Mulai sekarang, ini akan menjadi markas kita. Kalian tinggal di sini. Dia adalah penjual barang. Masih setengah bulan lagi sampai tahun baru. Ikan 4 kali ini harus segera dijual saat panas. Yan, siapa yang paling terkenal di kota ini? Terjual paling cepat. Niuge, kalau mau jualan cepat, pergi ke Dongguan cari peluang. Itu adalah pasar bebas terbesar di kota kabupaten. Semua orang dari berbagai latar belakang ada di sana. Tapi tempat itu kacau. Ada yang bernama San Wukong yang menyembunyikan kepala seperti ular. Kami baru saja datang. Membawa begitu banyak barang bagus mungkin akan menimbulkan masalah.
Ayah Sun Wukong mahir mengatasi berbagai makhluk aneh dan roh jahat. Besok pagi, pasang stand di tengah pasar pagi Dongguan. Saya ingin menggunakan barang ini. Buat nama besar kita benar-benar terkenal. Ikan tenggiri Zhou Tian terbaik. Jangan beli tiket seharga 1-2 per jin, sembarangan pilih saja. Siapa yang mengizinkan kalian berjualan di sini? Aku tidak tahu apakah pasar pagi Dongguan ini bernama keluarga Sun. Apakah biaya perlindungan yang baru datang sudah dibayar belum? Wah, gadis kecil ini tampak cukup menarik. Kalau uangnya tidak cukup, dia juga bisa digantikan oleh dia. Aduh, tanganku. Fusur dia untukku. Tanah ini milik keluarga Sun. Tanyakan padaku, apakah aku setuju atau tidak. Beraninya kau pukul aku. Kalau berani, jangan pergi. Suami kakak perempuan saya adalah kepala San dari Departemen Pasar. Hari ini aku harus mengantarkan kalian ke Bali. Akan membuat kalian di penjara selamanya. Pemuda, kalian telah membuat masalah besar. Lari cepat, kepala Sun adalah orang yang tidak memberi ampun dan memakan mangsanya sampai habis. Raja api berapi. Kalian memukul adik iparnya. Dia pasti akan menuduh kalian melakukan praktik curang. Kalau begitu, semua ikan seberat ribuan jin ini akan disita. Kak Ngau, kamu mau ngapain? Kalau begitu, kita sebaiknya segera angkat lapak ini dan menghindar dari perhatian dulu. Bomong kosong. Situ, kamu berbelok dari belakang. Pergi ke penginapan komite kabupaten untuk mencari Lin Xiaoxia. Ambil yang ditinggalkan Shen Hongling itu. Red Shen Band dari perwakilan perdagangan luar provinsi sudah saya ambilkan untuk saya. Cepat pergi. Dia suami kakak perempuan itu. Dia mematahkan tanganku. Bahkan bilang pasar itu nggak ada artinya. HMPH. Menerima laporan dari masyarakat. Kalian terlibat dalam tindakan spekulasi dan penimbunan yang serius. Perdagangan ilegal bahan kebutuhan nasional secara tidak sah. Mengacaukan ketertiban pasar. Ini adalah pelanggaran hukum yang serius. Masih berani melawan hukum dengan kekerasan. Ikan ini memang kami beli secara resmi dari pantai. Kalau mau potong, potong saja. Kenapa tidak bertanya dulu dari instansi mana saya berasal? Kamu cuma orang bodoh yang jual ikan mati. Ini pasti dari provinsi. Jangan pura-pura dengan saya. Berhenti. Siapa yang berani menyentuhnya, aku akan lihat siapa yang berani. Kepala San, kekuasaanmu sangat besar. Tidak bahkan memeriksa dokumen saat menyita barang. Dari mana datangnya gadis liar yang berani campur urusan bagian pasar? Tangkap dia bersama-sama. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas. Li Tianyu adalah petugas pengadaan langsung dari luar provinsi. Kumpulan ikan ini adalah yang disetujui secara khusus oleh provinsi. Mengalihkan ekspor menjadi penjualan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan logistik. Menangkap pejabat provinsi dengan menyita bahan perdagangan luar negeri. Apakah kamu ingin menghalangi larangan besar perdagangan luar negeri negara ini? Apakah kamu ingin memberontak? Ini benar-benar seperti air besar yang mengalir ke kuil naga. Tepat pengiriman jauh. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda adalah pemimpin yang dikirim dari provinsi. Semua salah paham, semuanya cuma salah paham. Baru saja saudara iparmu itu sangat galak. Dia bilang pasar pagi Dongguan ini milik keluarga Sun. Mereka bahkan ingin menggelapkan barang-barang ekspor saya ini. Kepala Sun, bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Kamu, bajingan. Kamu buta matamu, anjing. Berani mengintimidasi pejabat provinsi. Kamu ingin membunuh seluruh keluarga. Ah. Aduh. Ah. Ini. Komisaris Lee mendengar bahwa kamu sudah kaya.
Saya adalah kepala bagian pengadaan di Koperasi Perdagangan. Apakah kita masih perlu menjaga ketertiban pasar sekarang ini? Sekarang kamu juga sedang menghidupkan kembali pasar pertanian. Aku tidak akan menuntut tanggung jawabmu karena berjualan sendiri tanpa izin. Tapi pengiriman berikutnya harus dibeli seluruhnya oleh kami untuk Koperasi Perdagangan kami. Saya berikanmu 3 sen 8 per jin untuk ikan tenggiri. Ikan kuning 4 mau 2. 38 sen bahkan tidak cukup untuk biaya pengangkutan kita ke kota provinsi. Ini jelas pencurian. Kamu harus memahami situasi, rekan muda. Tidak akan dijual ke Koperasi Perdagangan. Percaya atau tidak, aku bisa menelepon ke kantor pasar. Segera tutup lapakmu. Kalau mau telepon ke kantor pasar, silakan saja. Ngomong-ngomong, tanya ke Kepala Sun. Apakah wajah adik iparnya sudah membengkak hilang? Kepala Gao, barang saya ini sudah disusun rapi. Kalau kamu mau menekan aku dengan topi besar itu, silakan pulang. Tetapi jika kalian dari Koperasi Pemasaran dan Distribusi ingin menunjukkan hasil yang bagus kepada atasan saat akhir tahun, ikuti aturan saya. Saya akan bagi 2 kali makan untuk bacikan berikutnya. 1 yuan per jin, laba yang cukup untukmu. Kepala bagian Gao naik pangkat dan menjadi kaya. Dengan keuntungan bersih sebesar 21.000 yuan, dia membawa pulang uang yang banyak. Kembali ke desa Heisui, dompet penuh uang. Kepercayaan diri di hati juga cukup kuat. Batu, ambil 200 yuan untuk membeli beberapa hari salep yang bagus untuk ibu kita. Sisa waktu simpanan akan berakhir. Jangan sembarangan menghabiskan uang. Li Tianyu membuat ayahku di penjara. Wanita yang aku incar. Aku kembali dengan mobil sportku. Aku ingin kamu membayar hutang darah ini dengan nyawa. Liu Daqiang, ayahmu di penjara karena perbuatannya sendiri. Kamu ingin membalas dendam untuknya. Aku akan menemanimu tapi hari ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena hari ini aku punya hal yang lebih penting. Liu Daqiang, kasus ayahmu, Liu Chang, masih dalam penyelidikan. Anda sendiri memiliki kecurigaan besar. Ikuti kami sebentar. Hei 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 hei. Tiejin, pabrik kita sudah selesai dibangun. Kamu akan memiliki hari-hari bahagia bersama Siwin. Ah.